Pada tahun 1922, dunia arkeologi dikejutkan oleh penemuan spektakuler yang mengubah sejarah Mesir kuno. Howard Carter, seorang arkeolog Inggris, berhasil menemukan makam Tutankhamun yang nyaris utuh setelah ribuan tahun tersembunyi di bawah pasir lembah para raja. Penemuan ini menjadi terobosan besar dalam arkeologi Mesir, membuka jendela ke masa lalu yang penuh misteri dan keagungan. Namun, kegembiraan atas penemuan bersejarah ini segera berubah menjadi kekhawatiran dan ketakutan. Tak lama setelah makam dibuka, serangkaian kejadian aneh dan tragis mulai menimpa anggota tim ekspedisi dan orang-orang yang terkait dengannya. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang bangkit dari tidur panjangnya, siap membalas dendam kepada mereka yang telah mengganggu ketenangan sang Firaun muda. Salah satu korban pertama dari apa yang kemudian dikenal sebagai kutukan mumi adalah Lord Carnarvon, penyandang dana utama ekspedisi tersebut. Hanya beberapa bulan setelah pembukaan makam, Lord Carnarvon jatuh sakit dan meninggal dunia akibat infeksi paru-paru yang misterius. Kematiannya yang tiba-tiba memicu spekulasi liar di kalangan publik dan media. Bahkan beredar kabar bahwa pada saat Lord Carnarvon menghembuskan nafas terakhirnya, lampu-lampu di seluruh kota Kairo padam secara misterius, seolah-olah menandai kepergian sang bangsawan Inggris itu. Namun, kematian Lord Carnarvon hanyalah awal dari serangkaian tragedi yang menimpa orang-orang yang terlibat dalam penemuan makam Tutankhamun. Tak lama kemudian, dunia dikejutkan oleh berita kematian. Mendadak Arthur Cruttenden Mace, seorang ilmuwan terkemuka yang ikut serta dalam ekspedisi tersebut, Mace ditemukan tewas di kamar hotelnya tanpa sebab yang jelas, menambah daftar korban yang dikaitkan dengan kutukan mumi. Tragedi demi tragedi terus berlanjut. Richard Bethel, sekretaris pribadi Howard Carter, yang ikut serta dalam pembukaan makam, ditemukan tewas di kamar apartemennya di London. Kematiannya yang misterius semakin memperkuat keyakinan publik akan adanya kutukan yang menghantui mereka yang telah mengganggu ketenangan Tutankhamun. Bahkan mereka yang tidak terlibat langsung dalam ekspedisi pun tak luput dari nasib tragis. Archibald Douglas Reid, seorang radiolog yang ditugaskan untuk memeriksa mumi Tutankhamun dengan sinar X, meninggal dunia secara mendadak tak lama setelah menyelesaikan tugasnya. Kematiannya yang tak terduga semakin menambah daftar panjang korban yang dikaitkan dengan kutukan mumi. Seiring berjalannya waktu, daftar korban yang dikaitkan dengan kutukan Tutankhamun terus bertambah. Setiap kematian yang terjadi di sekitar orang-orang yang terlibat dalam penemuan makam tersebut selalu dikaitkan dengan kutukan mumi, meskipun banyak di antaranya terjadi karena sebab-sebab yang wajar dan alami. Cerita-cerita mengerikan tentang nasib tragis para penggali makam Tutankhamun menyebar dengan cepat, memicu ketakutan dan spekulasi liar di kalangan masyarakat. Media massa pun turut memperkeruh suasana dengan pemberitaan sensasional yang semakin memperkuat mitos kutukan mumi. Banyak orang mulai percaya bahwa ada kekuatan supernatural yang melindungi makam para Firaun, siap menghukum siapapun yang berani mengganggu ketenangan mereka. Legenda kutukan mumi Tutankhamun tumbuh menjadi fenomena budaya pop yang abadi. Cerita-cerita horor tentang mumi yang bangkit dari kubur dan membalas dendam kepada para pengganggu makamnya menjadi inspirasi bagi berbagai karya seni, mulai dari novel, film, hingga video game. Mitos ini terus hidup dalam imajinasi publik, bahkan hingga puluhan tahun setelah penemuan makam Tutankhamun. Namun, di balik hiruk-pikuk spekulasi dan ketakutan publik, para ilmuwan modern memandang fenomena ini dengan sikap yang lebih skeptis. Mereka menolak klaim adanya kutukan supernatural dan berusaha mencari penjelasan yang lebih rasional dan ilmiah untuk kejadian-kejadian tragis yang menimpa tim ekspedisi Tutankhamun. Salah satu teori yang dikemukakan oleh para ahli adalah adanya bahaya kesehatan yang tersembunyi di dalam makam kuno. Setelah ribuan tahun tertutup rapat, makam Tutankhamun mungkin telah menjadi sarang berbagai jenis bakteri dan jamur berbahaya. Ketika tim ekspedisi membuka makam dan menghirup udara di dalamnya, mereka mungkin terpapar mikroorganisme ini yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Teori lain menyebutkan bahwa bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses mumifikasi
seperti arsenik dan merkuri, mungkin masih ada dalam jumlah kecil di dalam makam. Paparan terhadap zat-zat beracun ini, meskipun dalam dosis rendah, dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang yang mungkin tidak terdeteksi pada awalnya. Para ilmuwan juga mengingatkan bahwa banyak dari kematian yang dikaitkan dengan kutukan mumi sebenarnya terjadi bertahun-tahun setelah pembukaan makam, dan sebagian besar korban adalah orang-orang lanjut usia yang meninggal karena penyakit alami yang umum terjadi pada usia mereka. Mereka berpendapat bahwa kematian ini lebih mungkin disebabkan oleh kebetulan semata daripada oleh kutukan supernatural. Bukti paling kuat yang menentang keberadaan kutukan mumi adalah nasib Howard Carter sendiri, sang penemu makam Tutankhamun. Jika benar ada kutukan yang menghantui mereka yang mengganggu ketenangan Firaun, tentunya Carterlah yang seharusnya menjadi korban utama. Namun, kenyataannya, Carter hidup lebih dari 1 dekade setelah membuka makam dan terus melakukan penelitian arkeologis tanpa mengalami nasib tragis seperti yang dialami rekan-rekannya. Carter akhirnya meninggal dunia pada tahun 1939 karena penyakit alami di usia 64 tahun. Jauh dari gambaran kematian mengerikan yang seharusnya menimpa pengganggu makam Firaun. Kematiannya yang wajar dan di usia lanjut menjadi bukti kuat bahwa kutukan mumi Tutankhamun hanyalah mitos belaka. Meskipun demikian, legenda kutukan mumi Tutankhamun tetap hidup dalam imajinasi publik hingga hari ini. Cerita ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari mitologi populer tentang Mesir kuno, memberikan sentuhan misteri dan ketegangan pada sejarah penemuan arkeologis yang sebenarnya sudah luar biasa tanpa perlu ditambah-tambahi. Terlepas dari kenyataan ilmiah, kisah kutukan mumi Tutankhamun tetap menarik karena menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa takut akan kematian. Ia berbicara tentang rasa hormat kita terhadap masa lalu, kekaguman kita akan peradaban kuno, dan mungkin juga perasaan bersalah kolektif atas tindakan mengganggu ketenangan orang mati. Legenda kutukan mumi Tutankhamun mungkin lebih banyak berbicara tentang kita sebagai manusia modern daripada tentang Mesir kuno itu sendiri. Ia menunjukkan bagaimana kita masih bisa terpesona dan ketakutan oleh misteri-misteri dari masa lalu, bahkan di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat kita merenungkan kisah penemuan makam Tutankhamun dan mitos yang mengelilinginya, kita diingatkan akan kompleksitas sejarah manusia. Di balik artefak-artefak berkilauan dan mumi-mumi kuno, tersembunyi cerita-cerita tentang ambisi, keberanian, dan kadang-kadang ketakutan manusia. Mungkin inilah warisan sejati Tutankhamun. Bukan kutukan, melainkan kemampuannya untuk terus memukau dan menginspirasi kita ribuan tahun setelah kematiannya.